Halo guys. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasid Ridho. Saya dari manajemen reguler sore dengan NIM 200313039. Saya di sini akan menjelaskan tentang UAS makroekonomi. Terdiri dari 3 pertanyaan. Sebelum itu, mari kita jelaskan dulu apa itu COVID-19 yang selama ini menjadi pengganggu kita, itu penyakit. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi. Sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Gejala-gejala COVID-19 ini yang paling umum adalah demam, batuk, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang atau mungkin dialami oleh beberapa orang yaitu rasa sakit, nyeri hidung tersumbat, hilangnya indera pembauan, sakit kepala. Biasanya gejala ini bersifat ringan dan munculnya secara bertahap. COVID-19 membuat perekonomian di dunia menjadi tidak seimbang. Kondisi makroekonomi Indonesia sebelum pandemi bisa dibilang menunjukkan perubahan yang positif, pertumbuhan yang positif. Laporan bernama Economic Insight terbaru tersebut memproyeksi ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,7% pada tahun 2021. Bahkan pada tahun 2020 mampu tumbuh signifikan mencapai 6%. Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau yang disingkat PDB atas dasar harga yang berlaku mencapai 15.434 triliun dan PDB per kapita mencapai 56 juta atau 3.900 US dollar. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu, sebelum COVID-19, proyeksi pertumbuhan ekonomi ini di Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar 5,3%, sedangkan sesudah pandemik diproyeksikan sebesar 0,4 hingga 1% koreksi pertumbuhan ekonomi. Ini akan menimbulkan peningkatan pengangguran sebesar 4 hingga 5 juta jiwa dan kemiskinan 3 hingga 5 juta jiwa. Meski dengan berbagai tekanan, stabilitas ekonomi bangsa Indonesia tetap terjaga. Inflasi masih terkendali dan volatilitas sektor keuangan mulai mereda. Melihat perkembangan terakhir, pemerintah dan lembaga-lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 akan membaik sebesar 4,5 hingga 5,5% dengan catatan tidak terjadi second wave dan vaksin segera ditemukan. Pandemi, ekonomi Indonesia di tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,04%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen terkontraksi. Komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70%. Sementara impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurangan terkontraksi sebesar 14,71%. Kendati demikian, saat ini aktivitas konsumsi akan turun lagi mengingat angka kasus harian COVID-19 yang meningkat lagi. Pemerintah melaporkan perkembangan terbaru kasus positif COVID-19 sehingga sejak Maret sudah ada 1.877.050 kasus COVID di tanah air. Inflasi. Badan Pusat Statistik selama April 2020 mencatat inflasi sebesar 0,09% month to month. Corona membuat penurunan daya beli di sejumlah daerah. Perkembangan harga dari
Berbagai komoditas menunjukkan kenaikan sangat tipis sekali pada April. Terjadi inflasi 0,08%. Inflasi April pada tahun 2020 lebih rendah dibandingkan inflasi Maret sebesar 0,09%. Perlambatan inflasi jelas dampak dari wabah COVID-19 di Indonesia. Karena dari grafik inflasi saja terlihat dari tahun ke tahun, apalagi selama masa bulan puasa dan lebaran, inflasi selalu naik. Inflasi ini tidak biasa jika dibandingkan dari pola tahun sebelumnya. Ketika masuk bulan Ramadan, inflasinya meningkat. Tapi tahun ini melamban dari Maret 0,9% dan April 0,8%. Dibandingkan tahun 2019 juga melambat. Berdasarkan survei pemantauan harga pada Minggu 11 Maret 2021, perkembangan harga pada bulan Maret 2021 diperkirakan inflasi sebesar 0,9%. Dengan perkembangan tersebut, perkiraan inflasi Maret 2021 secara tahun kalender sebesar 0,45% dan secara tahunan sebesar 1,37%. Penyumbang utama inflasi Maret 2021 adalah komoditas cabai rawit sebesar 0,4%, bawang merah sebesar 0,3%, ikan mas, tomat, telur, dan ayam ras masing-masing menyumbang sebesar 0,01%. Pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 10 DPR RI, Anies Biarwati mengungkapkan tren menurunnya pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi saat pandemi COVID-19, tapi sudah berjalan dalam 3 tahun terakhir. Bahkan perekonomian Indonesia memasuki jurang resesi dan untuk pertama kalinya dalam 22 tahun terakhir mengulang kondisi krisis ekonomi pada tahun 1998. Perekonomian juga stagnan, tumbuh hanya di kisaran 5% dengan kecenderungan menurun di tengah tekanan ekonomi global. Politisi fraksi PKS ini mengupas tentang menurunnya pertumbuhan ekonomi dan terjadinya resesi pada tahun 2020. Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2020 melonjak menjadi 7% dari posisi 5,23% pada Agustus 2019. Jumlah pengangguran melonjak menjadi 9,77 juta pada Agustus 2020, naik dari 7,1 juta pada Agustus 2019. Pada Maret 2020, rakyat miskin meningkat sebesar 1,63 juta dari September 2019. Totalnya menjadi 26,24 juta jiwa atau 9,92% dari total penduduk rakyat Indonesia. Angka ini juga menunjukkan dari peningkatan besar 1,28 juta jiwa terhadap angka pada Maret 2019. Garis kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar 454.652 kapita atau bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar 335.796 atau dengan setara 73,86%. Dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar 118.859 atau setara dengan 26,14%. Legislator dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini juga menyampaikan data bahwa menurut studi yang dilakukan oleh Bank Dunia masih terdapat sekitar 117 juta atau sekitar 70% orang Indonesia yang walaupun sudah berada di atas garis kemiskinan namun belum benar-benar memiliki keamanan ekonomi dan setiap saat bisa kembali berada di bawah garis kemiskinan. Solusi yang digunakan oleh pemerintah saat pandemi dalam menangani masalah makroekonomi. Ada 3 cara dalam menangani masalah saat pandemi ini, yaitu langkah pertama, program exit strategi, yaitu pembukaan ekonomi secara bertahap menuju tatanan kenormalan baru.
Ada pula yang kedua, yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau yang disingkat PEN. Dan yang ketiga, Riset dan Transformasi Ekonomi. Menurut saya, tindakannya sudah tepat dikarenakan meriset menjadi penting karena berbagai sektor ekonomi sudah turun minus, sehingga dari minus itu perlu dikembalikan lagi menjadi nol, lalu dari nol akan dikembangkan menjadi positif lagi. Perbandingan kondisi makroekonomi dengan negara ASEAN, Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau yang disingkat BKF, Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengklaim pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan pandemi COVID-19 masih lebih baik dibandingkan negara-negara tetangga kawasan Asia Tenggara. Sebut saja Malaysia, Singapura, Thailand. Febrio mengatakan pertumbuhan ekonomi tanah air secara keseluruhan diproyeksi sekitar minus 2,2% pada tahun 2020. Ini merupakan proyeksi pemerintah hingga lembaga ekonomi dan keuangan internasional. Lebih baik dibandingkan mayoritas negara ASEAN seperti Malaysia minus 6%, Filipina minus 8,3%, dan Thailand minus 7,1%, dan Singapura minus 6%. Tak hanya dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Febrio mengklaim ekonomi nasional juga lebih baik dari negara-negara dengan berskala ekonomi besar di forum G20, misalnya Perancis, Jerman, hingga India. Sebab proyeksi ekonomi Perancis hanya mencapai minus 9,8% pada tahun 2020, sementara ekonomi Jerman minus 6% dan India minus 10,3%. Hanya Cina yang tumbuh positif 1,9%. Oke, sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.